Ya. Bisa dijelaskan ke Tribuners nih Kak yang belum tahu mengenai hustle culture ini atau toxic productivity ini? Oke, pertama kalau istilah itu ada banyak ya, dan istilah akan selalu berkembang. Manusia suka bikin istilah baru tuh, demen banget manusia bikin istilah baru, ada apa, bikin istilah baru. Cuman ya tiganya sih ada perbedaan sedikit sih ya. Pertama workaholic itu sebenarnya istilah yang paling lama kalau dibandingkan dua yang lain. Dan dulu istilahnya tuh nggak ada konotasi apa-apa gitu, cuman kepada orang-orang suka kerja, workaholic gitu. Cuman terus lama-lama dari workaholic ini kok apa ya, dia terus berlanjut gitu. Lama-lama jadi sekarang ada istilahnya hustle culture. Hustle culture itu adalah hustling. Kita bergerak cepat, berproses terus gitu ya. Dalam artian itu menjadi sebuah budaya, culture di mana kita nonstop bekerja. Kita nonstop bekerja sampai itu menjadi lifestyle. Liburan pun kita kerja. Makan malam pun kita kerja, buka laptop gitu ya. Baru bangun pagi pun buka email kita kerja. Ada waktu senggang dikit kita kerja dengan alasan produktivitas. Nah, itu namanya hustle culture. Kalau toxic productivity itu sendiri adalah ketika kita melakukan hustle culture itu sendiri, lalu kita merasa bersalah ketika kita istirahat. Jadi ada perasaan bersalah ketika kita istirahat, kita menikmati hidup, kita ngelamun, kita bengong, kita dengerin musik, kita ngerasa bersalah. Kok gue buang-buang waktu sih? Nah, itu jadi toksik, akhirnya produktif, tapi jadi toksik karena ngebiarin diri kita sendiri tidak bisa menikmati hidup itu sendiri kalau tidak bekerja. Nah, kurang lebih bedanya seperti itu. Tapi ya, kita bisa menggunakan istilah itu bergantian sih, karena memang mirip-mirip sebenarnya semuanya. Oke, apa sih Kak ciri-ciri seorang dikatakan mengalami toxic productivity atau hustle culture ini? Oke, kalau ciri-ciri sih sebenarnya nggak ada yang baku ya, tapi kalau kita cek gitu, sebenarnya kita kejebak nggak sih dalam budaya ini, hustle culture ini, atau dalam toxic productivity. Pertama, cek aja secara objektif. Jatah cuti di kantor udah diambil belum tahunan? Cek secara objektif dulu. Terus kalau pulang kerja, masih cek kerjaan nggak? Entah itu WhatsApp grup kerjaan, gitu ya, grup kantor, atau itu email, atau masih ada rapat-rapat gitu. Jadi harusnya waktu sama keluarga atau waktu diri sendiri, kita masih bekerja. Nah, itu artinya mulai ada tanda-tanda tuh kita sebenarnya udah terjebak di hustle culture. Ketiga, kita bisa nggak sih istirahat dengan tenang? Weekend kita bisa nggak sih tenang? Kita cek ke dalam diri kita sendiri. Tadi kan yang objektif ya, jatah cuti, jam kerja gitu. Tapi kita cek dalam diri kita sendiri juga. Kita liburan ngerasa bersalah atau kita beneran fully enjoy liburannya itu sendiri? Terus tidur kita bagaimana? Nyenyak apa enggak? Gitu. Jadi cek hal-hal seperti itu aja sih. Terus kita cek kita stresnya seperti apa sih? Masih stres banget? Apa kayak masih bisa dikendalikan? Kita punya waktu nggak untuk kehidupan sosial, untuk orang-orang terdekat kita? Nah, kalau ternyata kok banyak yang miss, kayaknya hidupku cuman 100% kerja, artinya kita sudah terjebak di hustle culture itu sendiri. Atau mungkin nggak 100% kerja, 80% kerja, tapi waktu istirahat ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, kita udah pasti terjebak di hustle culture itu sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.